Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Hafif. Kali ini kita membahas lebih lanjut tentang customisasi dengan Unix Shell ya. Di sini saya anggap aja shell ya, fish shell. Jadi dimana shell ini khususnya menggunakan fish ya, yaitu shell yang smart and user friendly. Jadi dimana ada yang namanya dia itu ada programmable completion. Jadi kita mengetikkan sesuatu ya, misal kayak di terminal gini, misal kita mau nulis sudo apt, nah itu ada yang namanya interaktif di sini dan kita langsung kayak auto completion gitulah yang namanya. Nah di situ biasanya di distro yang ada auto completionnya itu bawaannya sendiri itu ada pada Kali Linux. Nah sebelum kita mencoba di vShell, sebelumnya kita udah mencoba menginstal virtual machine ya yang berbasis Linux kernel yaitu KVM. Kita bisa buka virtual managernya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Oke, di sini kita bisa, yang di video sebelumnya itu ada sedikit ya kepotong bahwa kita bisa memasukkan sebuah virtual machine menggunakan ISO. Caranya itu kayak gini teman-teman. Klik ini ya, ini untuk new virtual machine ya. Oke, kita tunggu. Nah ini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa network install menggunakan protokol HTTP, HTTPS maupun FTP yang pada mirror server di misalkan di debian.org atau official website resminya dari Debian, dan juga network boot menggunakan PXE dan import menggunakan disk image, yang dimana kita udah mencoba pada teman-teman bisa lihat tentang rancang dan bangun konfigurasi Mikrotik ya. Di sana saya membuat sebuah image menggunakan .image pada Qemu ya, Qemu VM. Nah ini salah satunya Qemu VM-nya atau namanya KVM. Nah di sini saya bikin local install media menggunakan ISO. Klik forward, terus browse. Nah ini kebetulan saya masukkan sebuah folder Debian 10. Kita coba yang DVD1, kita choose volume dan forward. Di sini by default untuk alokasi memori dan CPU-nya kita klik forward, dan untuk disknya kita kasih 8 GB ya, forward, dan juga kita kasih name-nya Debian 10 VM. Nah ini kita kasih juga sebuah perintah network selection. Kita bisa perintahkan untuk membuat virtual network yang dimana kita bisa memilih ya specify-nya gimana. Kita by default aja NAT. Oke, kita create. Karena di video sebelumnya ini kepotong, saya masukkan ke video sini aja untuk melanjutkan dari video sebelumnya. Ini cuma perumpamaan ya teman-teman. Kalau semisal mau menginstal sebuah virtual machine, nah ini kalian bisa install ya sebuah Debian 10 di sini. Nah seperti itulah contohnya ya, kurang lebih kayak gitu. Nah saya close dulu aja di sini. Nah di sini prosesnya itu masih running, itu prosesnya itu di belakang background gitu. Kalau mau shutdown ya kita sembarang jadi shutdown atau force off gitu. Kita shutdown dulu, setelah itu atau force off aja ya, lebih gampang lah.
kita delete. Nah itu kurang lebih kayak gitu ya kalau kita menggunakan si KVM yang kemarin kita coba. Setelah itu kita mencoba sebuah yang namanya Visual, yaitu dimana Visual sendiri ya user friendly lah untuk CLI, yang kita bisa kasih sebuah apa ya namanya auto completion atau sebuah yang namanya kalau kita mau mengetikkan sesuatu sudo apt install mau install apa langsung ada ketemu gitu. Itu bisa kita lihat history sebelumnya kita mau menginstal apa gitu. Nah kita bisa lihat di website resminya, kita bisa baca ya. Fish is a fully equipment command line shell like Bash or ZSH. Jadi ada yang namanya shell itu ZSH tipenya atau Bash. Yang kita pakai itu by default Bash. Untuk ZSH sendiri sama seperti Visual. Untuk ZSH kita menggunakan Oh My ZSH untuk di video selanjutnya ya. Jadi getting started, kita install ya kayak kurang lebih kayak gini lah, kita bisa lihat kayak gini. Nah tanpa berlama-lama kita langsung aja ya install si Visualnya pada Ubuntu. Kita bisa lihat di website resminya full LTR ini. Gampang kok, ketik perintah sudo apt install fish. Oke, pastikan connect ke internet ya teman-teman untuk menginstal si fish. Kita tunggu, terus kita ketikkan fish ya untuk kita masuk ke Visualnya ini. Nah seperti kita lihat ya di sini. Oke, kita tunggu ya. Oke, saya pause dulu videonya. Oke, proses instalasinya udah selesai. Kita masuk ya pada Fish-nya. Jadi kita masuk ke Visualnya, Fish. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita mau menginstal ya, misal sudo kita masuk ke dokumentasi si Fish-nya. Nah, di sini udah ada interaktifnya ya, dimana histori kita mau menginstal si namanya apa, launch a VM ya, launch virtual machine menggunakan KVM. Kalau kita nyoba sudo apt misal apt install apa ya namanya, misal GNS gitu. Nah ini ada, terus pakai contoh aja sih. Oke, kita exit. Setelah itu kita setting kalau semisalnya bus kita atau shell kita di terminal by default kita menggunakan fish. Jadi ada perintahnya ini menggunakan chsh min s isr bin
Terus kita lihat lagi, oh ya, fish ya, fish. Kita masukkan passwordnya si usernya ya. Oke, kita exit misalnya, exit. Kita buka lagi terminalnya. Oke, oh ini belum, karena kita harus create sebuah config filenya. Jadi kayak gini, make dir main.p, terus di .config fish, terus kita config filenya ya, vim fish. Oh, bentar, terus config fish fish. Oke, kita masuk ya. Oh ini gak ada vimnya sih, berarti pakai nano aja. Oke, nano. Setelah itu kita kasih ini ya, kasih you can remove message by adding following. Jadi isinya ini paste. Oh, atau kasih greetingnya ya. Oke, kita delete. Welcome to my server Ubuntu gitu ya, misalnya kita Ctrl X Y dan enter. Terus kita lihat ya, kita exit dulu. Oke, kita buka lagi terminalnya. Masih sama ya. Masih sama ya. Pakai sudo mungkin ya, sudo cs. Nah ini baru. Oh harusnya setelah di reboot ya kita bisa menggunakan ini, karena proses bootingnya ya agak lumayan sih, jadi gak pakai ya. Oke, segitu aja untuk tutorialnya. Gampang sih sebenarnya. Teman-teman bisa nyoba sendiri lah gimana rasanya menggunakan si fish pakai si namanya shell kita ya, untuk auto completion dan juga user friendly. Oke, itu aja dari video saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.